Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap alasan pemerintah yang tidak langsung menaikkan harga BBM bersubsidi. Menteri Keuangan bilang pemerintah mempertimbangkan beban hidup rakyat yang akan terdampak jika harga BBM dinaikkan. Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan turunnya daya beli masyarakat sehingga memilih tidak langsung menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Purbaya bilang menaikkan harga BBM sama saja dengan memindahkan uang rakyat ke pemerintah, namun bakal membuat aktivitas ekonomi melambat. Sebelumnya, usai rapat di Kemenko Perekonomian, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Orang di luar masih protes. Kenapa pemerintah, Pak Presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak itu? Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang kecil kan terganggu. Yang kedua, kalau dari sisi ekonomi, itu kan pengen mindahin. Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya. Tapi rakyat kan harus bayar lebih, melambatkan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang tanyanya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi, masyarakat atau pemerintah? Mungkin dalam jangka pendek lebih efisien masyarakat. Jadi saya pikir itu salah satu perhitungan konsiderasi keputusan ekonominya. Saudara, Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Keputusan ini diproyeksikan berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah. Rupiah dan market tanah air langsung merespons keputusan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Rupiah baik dari GISDOR Bank Indonesia dan juga pasar spot kompak menguat tipis. Sebelumnya keputusan gencatan senjata diumumkan pada Selasa malam waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum batas waktu ultimatum setelah Pakistan melakukan mediasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang penundaan dilakukan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Kita lihat data dari GISDOR Bank Indonesia selama sepekan terakhir, Saudara. Ini menunjukkan rupiah dalam tren pelemahan di atas level psikologis 17.000. Dari tanggal 1 April, rupiah di 17.002 per dolar Amerika Serikat, melemah tipis ke 17.015 pada 2 April. Kemudian kembali tertekan ke level 17.037 pada penutupan 6 April dan tak kuat membendung tekanan ke level 17.092 dan kembali menguat tipis ke level 17.009 pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Sementara di pasar spot selama sepekan terakhir rupiah cenderung volatilitasnya tinggi dan tidak selalu berada di atas level psikologis 17.000. Pada 1 April rupiah berada di 16.983 per dolar Amerika Serikat, melemah jadi 17.002 pada 2 April dan menguat tipis ke level 16.980 pada 3 April. Rupiah kembali tertekan pada 6 April ke 17.035 dan berada di level terlemah sepanjang sejarah pada 7 April di 17.105 per dolar Amerika Serikat dan kembali bangkit di hari Rabu kemarin di level 17.011 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Saudara, setelah ada pengumuman gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat, IHSG terpantau to the moon dengan kenaikan 4,42% atau sebesar 308 indeks poin pada penutupan perdagangan Rabu kemarin ke level 7.279.
Pada 1 April, IHSG berada di level 7.184, melemah pada 2 April ke 7.026 dan rontok pada 6 April di 6.989 dan melanjutkan tren penurunan ke level 6.971 pada 7 April hingga akhirnya terbang pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Selama sepekan, IHSG naik 1,76%. Ya, saudara, setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan, rupiah dan market kompak menguat tipis. Apakah ketidakpastian ini sudah berakhir atau hanya tertunda? Kebijakan moneter dan fiskal apa yang bisa dioptimalkan selama jeda gencatan senjata? Kita tanya kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Joshua, kita lihat bagaimana kondisi geopolitik akhir-akhir ini, dan ini juga ada pasca pengumuman gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ini kalau kita melihat di dalam negeri, rupiah langsung responsnya ini menguat. Tetapi apakah Anda melihat ketidakpastian ini berakhir atau justru jangan-jangan ini cuma tertunda? Ya, saya khawatirnya memang kita perlu mencermati bahwa kesepakatan dari ceasefire ini ataupun gencatan senjata ini memang memberikan kelegaan ya, yang jangka pendek, tapi memang belum tentu juga ataupun belum pasti mengubah arah dari risiko ekonomi. Karena kalau kita melihat memang responnya cukup positif ya, tadi harga minyak langsung jatuh di bawah $100 per barel, lalu juga indeks saham juga langsung menguat, imbal hasil dari obligasi juga turun, dan juga dolar pun juga ikut melemah ya. Namun kembali lagi ini memang mencerminkan bahwa risiko dari gangguan pasokan energi ini cenderung mereda ya. Dan juga memang ada tekanan inflasi yang juga akan mereda, dan ini juga akan disambut juga dengan ekspektasi dari pelaku pasar di mana penurunan suku bunga pun juga makin lebih terbuka ya, khususnya di Amerika Serikat. Namun kembali lagi kalau kita melihat dari sisi Indonesia, ini memang gencatan senjata ini memang memberikan bantalan sementara ya, karena ini bukan perbaikan yang fundamental ya, karena secara mekanisme penurunan harga minyak dalam jangka pendek memang akan membantu ya untuk menurunkan tekanan impor energi dan juga tadi mengurangi lonjakan subsidi energi. Tapi kembali lagi dari sisi struktur impor kita itu kan memang cukup sensitif ya, dari sisi APBN kita ini bisa kita bilang sangat sensitif terhadap harga minyak dan juga nilai tukar. Dan kalau kita lihat sendiri dalam kondisi saat ini saja ya, di mana harga minyak mentah sudah rata-rata di kisaran $80 per barel, dan juga nilai tukar rupiah pun juga sudah di kisaran 16.800-an ya, 16.875, itu pun juga sudah memberikan tambahan beban fiskal buat pemerintah gitu ya, sehingga tentunya ini tidak menghilangkan ketidakpastian tentunya, tapi ini saya pikir kita perlu mencermati lagi, pemerintah pun juga perlu memitigasi lagi gangguan-gangguan khususnya dari sisi pasokan bahan baku ya. Mungkin dari sisi energinya ini mungkin minyaknya sudah mulai mereda, tapi juga yang perlu dikhawatirkan kalau kita lihat di sini harga pupuk bisa meningkat, lalu juga packaging ya, ini harga plastik pun juga akan bisa meningkat, sehingga ini akan mempengaruhi juga dari sisi industrinya ya. Memang kalau kita melihat dari sisa sampai dengan saat ini harga-harga tingkat konsumen memang belum meningkat ya, tapi kalau kita melihat dari sisi para pelaku usaha, para bisnis ini sudah mulai merasakan ya peningkatan dari biaya ongkos produksi, karena tadi bahan bakunya sudah mulai meningkat. Oke, ini tidak menghilangkan ketidakpastian. Tadi meskipun kondisinya saat ini memang bisa dibilang kabar baik begitu. Ada gencatan selama 2 pekan di mana ada harga minyak turun, juga yield obligasi turun, dolar melemah, artinya juga rupiah menguat walaupun tipis. Kalau kita lihat di pasar spot kemarin, ini Mas Joshua, rupiah kan sempat menguat berada di bawah 17.000 saat transaksi harian ataupun intraday, dan kembali ditutup di level 17 ribuan. Apakah artinya ini katalisnya bukan hanya soal geopolitik dan ada hal lainnya begitu? Iya, saya pikir pelaku pasar pun juga mungkin merespon ya. Kemarin Bank Indonesia juga merilis cadangan devisa bulan Maret yang kembali lagi turun ya, cukup signifikan ya. Turun dari 151,9 miliar di bulan Februari, turun menjadi 148,2 miliar US dollar. Jadi turun sekitar 3,7 miliar US dollar. Padahal di bulan yang sama kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga menerbitkan ya global bond, dan ini totalnya kurang lebih sekitar 4,4 billion US dollar gitu ya. Sehingga memang kita bisa melihat bagaimana
langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia untuk mendorong stabilisasi nilai tukar rupiah di bulan Maret itu cukup masif ya. Dan kalau kita hitung sampai sepanjang tahun ini saja dari bulan Januari hingga bulan Maret itu tingkat ataupun jumlah penurunan dari sisi cadangan devisa itu kurang lebih dari 8,7 miliar US dollar. Jadi ini cukup masif penurunan dari sisi cadangan devisa. Sekalipun memang kalau kita melihat dari sisi levelnya ini masih di atas dari sisi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga impor gitu ya. Tapi kembali lagi kami melihat bahwa selain memang ada sentimen dari sisi gencatan senjata, tapi saya melihat bahwa pelaku pasar pun juga masih mencermati hal-hal lain ya, terutama misalkan kita juga perlu mencermati juga bagaimana keputusan MSCI, sekalipun kemarin juga FTSE Russell mengafirmasi kembali lagi Indonesia masih dalam emerging market gitu ya, tapi dan juga beberapa concern lainnya yang mungkin harus di take note oleh pemerintah terkait dengan bagaimana kesinambungan fiskal ya, yang juga yang di-assess oleh lembaga rating internasional ya, baik itu Fitch dan juga Moody's, dan juga berikutnya pun juga S&P kemungkinan besar pun juga akan berpotensi untuk menurunkan outlook rating Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mungkin membatasi penguatan rupiah lebih lanjut. Dan bahkan yang seperti tadi disampaikan bahwa di pasar spot pun juga rupiah kembali lagi ditutup di atas 17.000. Berarti kita tunggu juga bagaimana si lembaga pemeringkat ini juga memberikan ratingnya ke Indonesia, terutama S&P yang kemungkinan masih dalam beberapa bulan kemudian merilis begitu. Ini kaitannya dengan bagaimana pergerakan rupiah. Mas Joshua, sempat beberapa waktu lalu rupiah melemah dan pemerintah merespons bahwa bukan hanya di Indonesia begitu, mata uang di negara-negara lain juga turut melemah. Tapi kalau kita bandingkan mata uang negara tetangga saja seperti Malaysia dan Singapura, ini kalau kita membandingkan, mengapa rupiah ini sangat rentan dengan tekanan kondisi global? Ya, saya pikir memang kalau kita melihat dari sisi year-to-date performance-nya ya, memang betul bahwa mata uang Asia lainnya pun juga ikut melemah ya. Kalau kami catat sampai dengan penutupan kemarin, misalkan rupiah India juga year to date itu melemah hampir 3%, jauh melampaui ya pelemahan dari rupiah sekitar saat ini 1,9%. Lalu juga Korean won pelemahannya 2,5% year to date ya, dan juga baht Thailand juga ikut melemah hampir mirip dengan Indonesia 1,9%. Jadi mungkin faktor lain yang mungkin tentunya faktor yang dialami sama dengan negara-negara Asia, negara berkembang lainnya tentunya adalah terkait dengan tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun faktor lainnya yang mungkin tidak dialami oleh negara-negara lain adalah tadi yang kami sampaikan adalah potensi ataupun potensi terkait dengan risiko pelebaran defisit fiskal dan juga defisit dari sisi transaksi berjalan, yang akhirnya ini berujung kepada defisit kembar ataupun twin deficit ya. Dan ini mungkin kalau kita melihat kepada negara-negara lain ya, seperti misalkan Malaysia ya, yang memang kalau kita lihat sampai dengan tahun kalender saat ini itu ringgit Malaysia salah satu yang menguat, karena memang kalau kita melihat saat ini Malaysia salah satu negara yang mungkin tidak mengalami current account deficit gitu ya, sehingga inilah yang membuat mengapa kerentanan itu relatif tadi kami sampaikan bahwa rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang ikut melemah ya bersama mata uang Asia lainnya terhadap dolar Amerika Serikat ya, karena memang selain ada faktor sentimen, tapi juga ada fokus ataupun concern dari domestiknya yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah tadi terkait dengan MSCI, lalu juga rating agencies, dan juga bagaimana fokus dari rating agencies ini melihat bagaimana potensi dari optimalisasi pemerintah untuk mendorong penerimaan ya, yang di saat bersamaan pun juga belanjanya masih relatif cukup besar gitu ya, di tengah kondisi geopolitik saat ini yang juga cukup genting gitu ya, sehingga ini yang harus menjadi cerminan bagaimana pemerintah pun juga perlu memberikan atensi terkait dengan peningkatan produktivitas dari sisi belanja ya, khususnya kemarin pemerintah sudah menyatakan bahwa sudah mulai ada penghematan belanja ya, namun juga harapannya dari sisi belanja-belanja prioritasnya pun juga ini perlu ditingkatkan lagi ya produktivitasnya, agar ini pun juga bisa direspon positif juga oleh para investor asing ataupun lembaga rating internasional. Berarti artinya rupiah ini diserang dari mana-mana begitu ya Mas Joshua, bukan hanya dari geopolitik tapi juga banyak yang dibenahi dari domestik. Tapi kalau kita masih berbicara soal imbas perang Timur Tengah, ini informasi yang didapatkan adalah Bank Indonesia ini memberikan sinyal
sulit memangkas suku bunga. Apa dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri? Namun jangan dijawab dulu, Mas Joshua, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, bagaimana nasib rupiah pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran? Lalu bagaimana pergerakan market di tengah ketidakpastian? Kompas Bisnis kembali melanjutkan perbincangan dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, soal imbas Perang Timur Tengah, Bank Indonesia mengakui ruang penurunan suku bunga makin tertutup, sulit begitu. Apakah ini berarti stabilitas rupiah kini lebih diprioritaskan dibandingkan pertumbuhan ekonomi? Ya, saya pikir memang untuk saat ini stabilitas rupiah itu memang dikedepankan ya setelah pertumbuhan ekonomi, dan memang namun memang tentunya bauran kebijakan Bank Indonesia pun juga tidak meninggalkan juga ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebenarnya, tapi terkhusus untuk kebijakan moneter ya terkait dengan suku bunga memang dalam jangka pendek ini lebih mengarah kepada stabilitas nilai tukar rupiah, dan ini saya pikir sangat jelas sekali kalau kita melihat dari sisi notulensi rapat RDG ya dalam hal pernyataannya, di mana Bank Indonesia pun juga menyatakan ya bahwa terdapat pergeseran yang sebelumnya arah stance kebijakan moneter itu terkait dengan suku bunga itu dari awalnya pro growth menjadi pro stability, dan di kemarin pada saat di RDP dengan DPR pun juga Gubernur BI pun juga mengatakan ya bahwa ruang penurunan ini memang makin tertutup ya, dan juga bobot kebijakan moneter ini semakin besar untuk pro stabilitas ya, namun tidak berarti bahwa pertumbuhan ini ditinggalkan sepenuhnya, karena kalau kita melihat pun juga bahwa ada bauran kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti misalkan insentif likuiditas makroprudensial ini terus dioptimalkan ya untuk mendorong kredit ya misalkan ke sektor-sektor prioritas. Jadi memang kalau kita lihat ini urutannya memang kini jadi berubah ya, suku bunga dan juga kebijakan nilai tukar ini lebih diarahkan untuk menahan tekanan rupiah, sementara dukungan pertumbuhan ini digeser ke likuiditas, kredit prioritas dan juga kebijakan fiskal. Oke, pro stability tapi juga pro growth-nya tidak ditinggalkan karena memang punya jalan ataupun path masing-masing. Dengan Bank Indonesia soal suku bunga yang sulit turun ini, Mas Joshua, apakah ini sinyal bahwa rupiah masih akan tertekan ke depan? Ya, tentunya ini menjadi salah satu respon ya, merespon bahwa tekanan di jangka pendek rupiah terhadap rupiah itu masih cukup tinggi, ya, mempertimbangkan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Tentunya keputusan Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,75%, saya pikir ini sangat tepat dan inline ya untuk merespon tadi, menjaga agar stabilitas nilai tukar rupiah ini terjaga ya, dan tentunya dengan statement dari Bank Indonesia ataupun kalau kita mengikuti RDG terakhir, memang tadi stance kebijakan yang moneter yang dari awalnya pro growth menjadi pro stability ini pun juga mengonfirmasi ataupun memberikan dukungan jelas kepada upaya-upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas di jangka pendek ini. Jadi saya tetap melihat bahwa dengan langkah-langkah demikian ini harapannya tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga saya pikir Bank Indonesia pun juga tetap berada di pasar ya, melakukan triple intervention ya, langkah-langkah stabilisasi di pasar DNDF, di pasar spot rupiahnya dan juga di pasar SBN-nya, sehingga harapannya bukan hanya dan juga berada di operasi pasar lainnya gitu ya, menunjukkan kehadiran dari Bank Indonesia juga di pasar, artinya untuk menunjukkan tadi stabilitas nilai tukar rupiah ini agar tetap terjaga. Oke, berarti artinya intervensi dari Bank Indonesia ini masih tetap diperlukan untuk menstabilkan rupiah begitu. Bukan hanya rupiah, Mas Joshua, ini pasar juga langsung merespons dengan IHSG yang terbang setelah ada pengumuman gencatan senjata kemarin begitu. Terpantau IHSG naik yang cukup tinggi, lebih dari 4%. Anda melihat ini sentimen tunggal atau ada katalis lain, termasuk tadi kita sempat membahas soal MSCI? Ya, saya pikir memang ini selain pengumuman gencatan senjata dari Israel dan juga Iran dan juga Amerika Serikat, namun juga kemarin juga ada pengumuman yang positif ya dari FTSE Russell yang mengafirmasi bahwa Indonesia masih ditetapkan masuk dalam grup emerging market gitu ya. Sekalipun memang ini menjadi salah satu berita positif, harapannya setelah FTSE Russell ini pun juga bisa diikuti juga nanti dengan assessment oleh MSCI ya, yang harapannya kan sebelumnya ancaman MSCI mengancam bahwa Indonesia bisa diturunkan dari emerging market ini menjadi frontier market gitu ya, dan kalau diturunkan
diturunkan, ini berarti kan dampaknya akan terjadi capital outflow yang cukup signifikan gitu ya. Dan juga kalau kita melihat bagaimana komitmen dari OJK dan juga Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi ya apa-apa saja yang menjadi warning dari MSCI terkait dengan pemenuhan dari keterbukaan informasi UBO dan juga terkait dengan free float, ini pun juga harapannya ini bisa direspon positif ya oleh MSCI, sehingga harapannya nanti pada saat bulan Mei di saat bersamaan pun juga nanti akan ada rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang diperkirakan pun juga akan relatif positif gitu ya, sehingga ini pun juga akan dan juga nanti harapannya pun juga ini akan menjadi salah satu assessment juga ya kinerja positif perekonomian Indonesia di kuartal 1 ini, dan juga langkah-langkah reformasi dari Bursa Efek Indonesia dan juga OJK ini harapannya bisa direspon positif juga oleh asesmen MSCI ya, untuk tetap memasukkan Indonesia dalam weightingnya dan juga tidak menurunkan Indonesia menjadi frontier market. Oke, harapan kita bersama ada respon positif terkait dengan lembaga-lembaga pemeringkat ini. Yang juga jadi sorotan, Mas Yosua, masih soal Bank Indonesia yang akan menaikkan imbal hasil SRBI untuk menarik modal asing. Apakah menurut Anda ini cukup efektif menahan capital outflow? Ya, memang kalau kita melihat Mas Ian dari awal tahun sampai dengan saat ini di pasar obligasi dan juga pasar saham khususnya di bulan Maret yang lalu itu terjadi net outflow ya. Namun memang kalau kita melihat ada beberapa waktu dari awal tahun ini memang minat dari investor asing di SRB ini memang cukup tinggi gitu ya, dan juga kalau kita melihat juga bagaimana kepemilikan dari ataupun penempatan dari perbankan pun juga cenderung meningkat ya di instrumen SRBI. Jadi saya melihat memang ini cukup menjadi salah satu solusi, tapi kembali lagi ini upayanya untuk menahan arus keluar modal ya, outflow keluar ya, tapi bukan berarti ini menjadi salah satu solusi utamanya untuk bisa menarik inflows secara keseluruhan ya, karena kembali lagi tentu ini menjadi salah satu penyangga ya, karena ini bukan berarti satu-satunya instrumen utamanya, karena kembali lagi kita berharap bahwa investor asing dan juga investor itu harusnya mestinya melirik kepada instrumen jangka panjang ya di SBN ya, karena SRB ini kan lebih kepada jangka pendek ya, karena pada saat inisiatif awalnya pun juga Bank Indonesia menerbitkan SRB ini pun juga ini lebih kepada arah langkah mitigasi gitu ya. Jadi harapannya dan sementara gitu ya, jadi harapannya kalau nanti situasi dari geopolitiknya sudah mulai mereda, harapannya pemerintah pun dan juga Bank Indonesia ini pun juga harapannya bisa mendorong juga investor domestik dan asing pun juga untuk kembali lagi masuk kepada instrumen-instrumen jangka panjang terutama SBN. Oke, kalau jangka pendeknya begitu jangan muluk-muluk dulu, targetnya lebih ke menahan arus modal asing agar tidak keluar begitu ya. Kalau kita ngomongin soal kebijakan pemerintah begitu Mas Joshua, kebijakan moneter dan juga fiskal apa yang bisa dioptimalkan dalam jeda 2 minggu gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, kalau saya melihat memang dari sisi moneternya, saya pikir memang bagaimana penguatan operasi stabilitas falas ya, yang lebih fleksibel dan juga lebih berlapis, ini bukan hanya mengandalkan cadangan devisa, karena dari awal tahun cadangan devisa sudah turun 8,7 miliar US dollar, artinya memang Bank Indonesia perlu memadukan intervensi di spot, di NDF dan juga intervensi di pasar offshore dan juga pengelolaan ekspektasi pasar ya secara lebih terarah, dan juga agar tadi tekanan rupiah ini tidak memakan tadi menggunakan cadangan devisa ya. Dan juga yang kedua tadi adalah bagaimana BI memperluas skema insentif likuiditas yang benar-benar bersyarat dan juga bertarget gitu ya, bukan likuiditas umum saja tapi melainkan likuiditas yang murah ataupun insentif giro yang hanya diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor penyangga inflasi ataupun dan juga neraca eksternal ya. Yang ketiga adalah bagaimana BI juga menggunakan pasar surat berharga ini secara lebih aktif ya sebagai instrumen untuk menstabilisasi, bukan hanya untuk alat untuk pendanaan. Yang berikutnya adalah BI mempercepat perluasan dari local currency settlement ya, ini saya pikir penting sekali untuk bagaimana transaksi ekspor impor dan juga investasi ini bisa menggunakan settlement dari mata uang lokal ya. Dari sisi fiskalnya kami melihat bahwa yang penting adalah bagaimana penyerapan dari shock dari ataupun guncangan dari energi ini dari subsidi umum menjadi bantalan yang sangat yang terarah dan sementara, artinya memang pemerintah saya sependapat bahwa ini untuk menjaga tadi daya beli masyarakat ya, khususnya menengah ke bawah. Pemerintah saat ini menahan khususnya kenaikan harga BBM subsidi, namun juga tapi pemerintah pun juga perlu mengkalkulasi ulang kembali bagaimana nanti
ketahanan fiskal ya, sekalipun memang kemarin di Komisi 11 pun juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa ketahanan fiskal sampai dengan akhir tahun ini relatif kuat ya, tapi apakah itu juga berlaku untuk asumsinya untuk BBM non subsidi gitu ya, karena kalau kita menghitung juga ini selisih ataupun harga keekonomiannya pun juga sudah meningkat cukup signifikan. Dan tentunya ini yang kembali lagi adalah bagaimana antara koordinasi kebijakan antara pemerintah dan juga Bank Indonesia ini perlu harus ditingkatkan ya, karena ini bukan hanya sekedar pernyataan di umum saja, tapi juga bagaimana pasar ini bisa melihat ya bahwa dengan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah dan juga Bank Indonesia, artinya investor dan juga masyarakat pun juga melihat bahwa ada sinergitas antara pemerintah dan Bank Indonesia, dan sehingga ini membuat tadi khususnya investor asing ya akan lebih tenang dan juga akan lebih untuk menahan diri keluar dari pasar keuangan domestik kita gitu ya. Dan juga yang lebih penting adalah dalam jangka menengah panjang adalah bagaimana pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk bisa meningkatkan pendalaman pasar keuangan, itu yang paling penting, dan juga dengan meningkatkan diversifikasi instrumen-instrumen investasi di dalam negeri yang saya pikir masih relatif masih terbatas ya untuk bagi investor asing menggunakan instrumen-instrumen hedgingnya. Oke, diversifikasi juga sangat penting. Tadi juga yang patut digarisbawahi terkait juga intervensi Bank Indonesia juga masih disinggung, skema likuiditas hingga pasar surat berharga yang lebih aktif lagi. Terima kasih Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.